Pernahkah kamu tinggal bersama seseorang yang awalnya terasa asing, tapi lama-lama justru menjadi tempatmu pulang? Cerita ini tentang aku, seorang lelaki muda yang merantau ke kota dan menumpang di rumah tante, istri dari adik kandung ayahku. Awalnya biasa saja, tapi seiring waktu, perhatian kecil, sentuhan lembut, dan kesepian yang sama-sama kami rasakan, perlahan menumbuhkan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Bukan cinta biasa, bukan pelukan biasa, dan bukan cerita yang mudah diterima semua orang. Tapi inilah kenyataan yang aku alami. Saat pelukan dari seorang tante, terasa lebih hangat daripada cinta laki-laki manapun. Ini kisah tentang kehangatan yang dilarang, tentang sayang yang tak bisa punya nama, dan tentang bagaimana diam bisa lebih dalam daripada kata-kata. Namaku Revan, usia 23 tahun. Aku kuliah di luar kota, jauh dari orang tua. Sudah hampir 3 tahun aku hidup mandiri, tapi bukan berarti aku benar-benar sendiri. Setiap liburan panjang, aku biasanya tinggal di rumah omku di pinggiran kota. Om Andi dan Tante Risa, kakak kandung ayahku, mereka belum dikaruniai anak. Dan sejak aku SMA, mereka sudah sangat dekat denganku. Terutama Tante Risa, yang lebih sering bersikap seperti sahabat daripada bibi. Dia selalu jadi tempat curhatku, dari masalah sekolah, cinta, sampai urusan perempuan. Tapi, aku tak pernah menyangka hubungan kami akan berubah. Berubah secara perlahan dan mengejutkan. Semua bermula dari satu malam yang sepi saat Om sedang dinas keluar kota. Hari itu hujan deras. Aku baru sampai dari kampus dengan koper dan badan capek. Tante menyambutku hangat seperti biasa. Dia masakan aku sup jagung hangat dan teh manis. Kami duduk lama di ruang tamu, ngobrol santai. Tante bilang dia sedang banyak pikiran. Dia juga mengeluh tentang kesepiannya kalau Om pergi kerja. Aku cuma tersenyum, berusaha menghibur. Karena sejak dulu aku tahu, Tante memang kadang sensitif kalau sendirian. Setelah makan malam, aku masuk kamar tamu. Hujan masih belum reda, petir sesekali menyambar. Aku iseng buka laptop, nonton film di Netflix. Tapi baterainya cepat habis. Aku lupa bawa charger. Pikirku, mungkin bisa pinjam charger laptop Tante. Aku berdiri, berjalan keluar kamar. Pas aku lewat kamar Tante, lampunya masih nyala. Ku ketuk pelan. Tak lama Tante membukakan pintu sambil tersenyum. Dia cuma pakai daster tipis warna krem. Rambutnya digelung seadanya, tanpa makeup, tapi tetap cantik. "Ada apa, Van?" tanyanya lembut. Aku bilang aku mau pinjam charger. Tante membolehkan. Dia masuk ke dalam sebentar, lalu menyerahkan charger dengan senyum kecil. "Nginep di sini aja, enak loh. Kamarnya AC-nya dingin banget," godanya sambil tertawa. Aku cuma senyum dan kembali ke kamar. Tapi entah kenapa jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Ku pasang charger dan kembali menonton. Tapi pikiranku melayang. Gaya bicara Tante barusan terasa berbeda. Lebih genit, lebih lembut, atau cuma perasaanku saja? Sekitar jam 11 malam aku mulai mengantuk. Film sudah habis. Aku matikan lampu dan berbaring. Tapi tiba-tiba, tok-tok, pintu kamarku diketuk. Aku kaget. Dengan suara pelan, Tante memanggil dari luar. "Revan, udah tidur?" Aku menjawab belum. Pintu terbuka dan Tante masuk pelan-pelan. Masih dengan daster tipisnya. Tangannya bawa selimut kecil. "Aku nggak bisa tidur. Boleh nggak duduk sini sebentar?" Aku bingung, tapi aku mengangguk. Tante duduk di pinggir ranjang. Wajahnya agak murung. Matanya terlihat sembab. "Aku cuma pengen ngobrol, Van." Aku duduk pelan di sampingnya. Dia memeluk bantal. "Om, kamu akhir-akhir ini dingin banget sama aku." Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi aku taruh tanganku di punggungnya. Berusaha menenangkan. Dia bersandar padaku. Rasanya aneh. Tante mengelus rambutku pelan. Aku kangen deket sama seseorang. Aku jadi gugup. Jantungku makin kencang. Tante menatapku. Lama. Tatapannya tidak seperti biasanya. Matanya dalam dan hangat, tapi juga ada kesedihan. Dia pelan-pelan mendekat.
Tangan kirinya menyentuh pipiku. Aku cuma butuh pelukan, Van. Bisiknya. Aku membeku. Tante memelukku. Hangat, tapi janggal. Tubuhnya bergetar. Dan dia tidak melepaskan pelukan itu. Sampai akhirnya, dia duduk di pangkuanku. Aku syok. Aku nggak gila. Tapi aku kesepian. Suara itu, lirih, gemetar, dan menyakitkan. Aku ingin bertanya, tapi bibirku keluh. Aku cuma mau ngerasa dicintai lagi, Ivan. Sekali ini aja. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, Tante mencium keningku. Aku nggak bisa tidur malam itu. Bukan karena hujan, tapi karena Tante. Tante Risa duduk di pangkuanku, memelukku erat, mencium keningku, lalu dia hanya menangis pelan sambil menggenggam tanganku. Tidak lebih dari itu. Tapi bagiku itu sudah terlalu jauh. Itu bukan sekadar pelukan seorang tante pada keponakannya. Itu lebih dari itu. Dan aku merasa bingung. Antara kasihan dan canggung. Antara ingin menjauh, tapi juga ingin memahami. Tante tertidur di sisiku malam itu. Masih dengan daster tipis dan napas yang berat. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit dan menunggu pagi. Paginya Tante sudah bangun duluan. Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Membuatkan sarapan. Tersenyum bahkan menyuruhku pakai sendal karena lantai masih dingin. Seolah dia tidak pernah memelukku semalam. Seolah dia bukan perempuan yang duduk di pangkuanku sambil berkata rindu dipeluk. Aku tak berkata apa-apa. Mungkin aku takut. Takut salah paham. Takut menuduh. Tapi rasa penasaran itu mulai tumbuh. Tentang Tante. Tentang rumah ini. Tentang bagaimana seorang perempuan bisa tampak baik-baik saja, tapi ternyata retak dari dalam. Siangnya aku bantu Tante bersih-bersih gudang belakang. Kami tertawa seperti biasa, tapi aku menangkap pandangan aneh di matanya. Pandangan penuh rindu. Sore hari kami duduk di teras, minum es teh sambil ngobrol soal masa kecil. Aku cerita waktu pertama kali ke rumah ini. Tante mendengarkan dengan senyum hangat. Lalu tiba-tiba dia bertanya, "Revan, kamu pernah ngerasa sayang sama orang yang gak seharusnya kamu sayangi?" Pertanyaannya membuatku diam. Aku menatap matanya. Dia menatapku balik dengan lirih. "Kadang hati kita gak bisa pilih, ya?" Lanjutnya. Aku tak menjawab, karena aku juga mulai takut pada hatiku sendiri. Tante adalah sosok yang dulu kupandang seperti ibu kedua. Tapi sekarang, aku melihatnya berbeda. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena dia membuka celah yang tak seharusnya ada. Malamnya aku memilih menonton TV di ruang tengah. Tante duduk di sebelahku. Kami menonton film romantis. Tangannya tiba-tiba menggenggam jariku. Aku diam. Jantungku berdetak cepat. Dia bersandar ke bahuku. "Aku kangen masa muda, Van," bisiknya. Dia mulai bercerita tentang masa SMA-nya, tentang pacar pertamanya, tentang mimpinya punya keluarga yang hangat. Tapi semuanya lenyap saat menikah. Om Andi berubah. Tak lagi perhatian, tak lagi menyentuh. Sudah 3 tahun, Van. 3 tahun aku tidur tanpa pelukan. Aku menoleh padanya. Matanya basah. Tanpa sadar aku mengusap pipinya. Bibirnya bergetar. Tangan kirinya menyentuh daguku. "Aku tahu kamu pasti mikir aku aneh." Aku menggeleng. Aku pun tak tahu apa yang kupikirkan. Tapi aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang ingin membuatnya tidak merasa sendiri lagi. Sesuatu yang liar dan penuh rasa bersalah. Tante mendekatkan wajahnya. Napasnya hangat. Bibir kami nyaris bersentuhan. Dan tiba-tiba bunyi mobil masuk halaman. Kami berdua terkejut. Tante langsung menjauh. Aku bangkit berdiri, jantungku kacau. Pintu rumah terbuka. Suara berat itu terdengar. "Sayang, aku pulang." Om Andi, ternyata jadwal dinasnya dipercepat. Tante panik. Dia berdiri cepat dan memperbaiki rambutnya. Aku ikut gugup. Om masuk dengan wajah lelah. Dia menatap kami berdua yang berdiri kikuk. "Tumben kalian diem kayak maling," katanya sambil tertawa kecil. Tante menjawab cepat, "Kita tadi nonton film horor."
Om mengangguk dan berjalan masuk kamar. Aku menatap Tante. Tante membalas tatapanku. Dan aku tahu dari sorot matanya bahwa ini belum selesai, belum berakhir. Sejak malam itu, segalanya berubah. Tante Risa tidak lagi sehangat sebelumnya. Dia kembali menjadi sosok yang menjaga jarak. Tertawa hanya sekadarnya. Tak lagi duduk di dekatku. Tak lagi menyentuh tanganku. Seolah-olah malam itu tak pernah terjadi. Dan aku mulai merindukan kehangatan yang dulu terasa aneh. Tapi kini terasa kosong saat tak ada. Om Andi tinggal 3 hari di rumah sebelum kembali keluar kota. Selama itu, Tante Risa benar-benar menjaga sikap. Sopan, tenang, nyaris seperti orang asing. Malam sebelum Om kembali keluar kota, aku mendengar mereka bertengkar pelan di kamar. Tentang komunikasi, tentang malam-malam sepi, tentang bagaimana Tante merasa tak dianggap. Lalu sunyi yang membuatku terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, Om pamit pagi-pagi. Aku hanya menyapa singkat, dan dia langsung pergi. Setelah mobilnya tak terdengar lagi, aku kembali ke kamar. Tapi pintuku diketuk pelan. Tante Risa dengan mata sembab. "Fana, bisa temenin Tante sebentar?" Aku hanya mengangguk. Kami duduk di kamar belakang. Ruang tenang yang jarang dipakai. Dia menyalakan lilin aromaterapi. Entah kenapa, suasananya terasa seperti awal dari sesuatu yang sulit dijelaskan. Tante menggenggam tanganku. Diam beberapa saat, lalu berkata lirih, "Kamu gak usah takut. Tante gak akan maksa kamu buat ngerti semua ini." Aku menatap matanya. Matanya yang lelah, tapi hangat. Kadang Tante cuma pengen didengar, ditemani, dirasa hadirnya. Aku hanya bisa menggenggam tangannya balik. Diam, tapi tak pergi. Lalu dia menatapku dalam. "Nenek kamu dulu pernah bilang, perempuan itu bisa mati pelan-pelan. Kalau nggak pernah merasa dicintai." Tante mulai ngerti maksudnya sekarang. Aku mulai menangis. Entah kenapa. Mungkin karena aku juga merasa kesepian di dunia ini. Mungkin karena aku sadar pelukan yang kuanggap aneh itu adalah satu-satunya kehangatan yang Tante punya selama ini. Tante mendekat, pelan-pelan. Tak terburu, tak memaksa, dia membelai pipiku, mencium keningku, dan memelukku dari belakang. Aku hanya duduk diam dalam pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa salah. Dia berbisik, "Kalau aku bukan tante kamu mau peluk aku nggak?" Aku tidak menjawab. Aku hanya memejamkan mata dan membiarkan tubuh kami berbicara sendiri. 1 jam kami duduk tanpa kata. Hanya saling menggenggam, menangis, dan mungkin saling menyesali. Hari-hari berikutnya, kami tak pernah membahas malam itu. Tante kembali seperti biasa, tapi ada kedekatan yang tak bisa kami bohongi. Terkadang dia menatapku lebih lama dari seharusnya. Kadang aku berdiri terlalu lama di dekatnya. Kami saling tahu, tapi memilih diam. Sampai suatu hari, aku menerima surat panggilan kerja dari luar kota. Jauh, 3 jam naik kereta. Aku senang, tapi juga berat. Aku tahu aku harus pergi. Karena semakin lama di sini, semakin aku terikat pada rasa yang tak boleh tumbuh. Saat aku pamit, Tante hanya diam. Dia memelukku erat, tanpa berkata apa-apa, hanya mencium pipiku dan mengusap rambutku. Aku pergi pagi itu, meninggalkan rumah yang menyimpan rahasia yang tak akan pernah kuungkap. Di dalam kereta, aku menerima pesan dari Tante. "Hati-hati ya, Van. Tante sayang kamu, tapi kamu gak usah jawab pesan ini." Aku menangis dalam diam, karena aku tahu dalam hidup ini, tidak semua sayang harus disuarakan. Tidak semua pelukan harus dijelaskan. Dan tidak semua cinta harus memiliki nama. Tapi kenangan tentang satu malam, penuh pelukan di antara 2 perempuan kesepian, akan selalu tinggal di dadaku. Tanpa perlu disetujui dunia, tanpa perlu dimengerti siapapun. Dan sampai sekarang, setiap kali aku mendengar suara hujan, aku teringat malam itu. Saat pelukan hangat dan rindu tanpa nama menyatu di dalam rumah Tante Risa. Dalam hidup kita tak bisa memilih kepada siapa hati kita tertambat. Kadang cinta datang di tempat yang salah, di waktu yang tak tepat, dan pada orang yang tidak seharusnya.
Tapi bukan berarti cinta itu tak nyata. Bukan berarti rasa itu salah. Hanya saja dunia terlalu bising untuk memahami cinta yang tak biasa. Aku meninggalkan rumah itu, membawa sepotong hati yang sudah tak utuh. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah benar-benar meninggalkan kenangan itu. Karena ada satu pelukan, satu bisikan yang akan tinggal selamanya di antara kami berdua. Dan jika waktu bisa diulang, aku tetap akan memilih hari itu. Hari di mana pelukan paling jujur datang dari orang yang tak pernah kuduga. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Jangan lupa, tidak semua cinta harus dimengerti. Kadang cukup dirasa dalam diam yang panjang. Jangan lupa subscribe untuk cerita dewasa lainnya yang lebih menggoda dan memabukkan. Sampai jumpa di fantasi berikutnya.